Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kritis, kreatif, inovatif pada soft skill yang dibutuhkan industri. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai kemampuan esensial di era industri 5.0 mengenai soft skill yang tidak dapat digantikan oleh teknologi dan juga AI. Ada studi menunjukkan 62% orang dewasa secara global melaporkan kesulitan terkait soft skill yang dihadapi pada sehari-hari. Adapun otomatisasi pada mesin mengambil alih semua tugas repetitif dan juga terstruktur. Tidak hanya itu, AI atau kecerdasan buatan dapat mengolah data dan juga membuat prediksi berdasarkan pola lebih cepat dibandingkan pemikiran manusia. Keunikan manusia menjadi target untuk tergesernya fokus pada kemampuan yang tidak bisa direplikasi, serta kemampuan dalam keseimbangan yang harus diimbangi dengan soft skill. Mengapa soft skill penting? Keterbatasan teknologi seperti robot dapat melakukan tugas teknis tetapi tidak dapat berimajinasi. Pada nilai unik yang dimiliki oleh manusia, menimbulkan kreativitas dan juga intuisi yang tidak dapat diprogram. Tidak hanya itu, bisnis berorientasi pada interaksi manusia membuat bisnis lebih bertahan lama. Adapun tantangan pada industri modern diantaranya adalah perubahan teknologi yang cukup pesat sehingga membutuhkan adaptasi secara berkelanjutan yang lebih cepat. Tidak hanya itu, data yang cukup berlimpah mampu memerlukan kemampuan analisis yang kritis serta menjadikan tantangan global dengan solusi-solusi yang aktif. Tidak hanya itu, dalam pola pikir kritis perlu diketahui bahwa analisis objektif mampu mengevaluasi informasi tanpa bias pribadi. Tidak yang selanjutnya mengenai keputusan berbasis data sehingga mengandalkan bukti daripada asumsi. Selain keputusan berbasis data, perlindungan dari misinformasi yang dapat difilter pada era-era modern ini lebih penting dibandingkan data dan juga penilaian yang objektif, di mana studi menunjukkan bahwa 35% keputusan bisnis yang digagalkan sebab kurangnya analisis yang cukup kritis. Adapun komponen-komponen dari berpikir kritis diantaranya adalah mengidentifikasi masalah, di mana dapat mengajukan pertanyaan yang tepat untuk memahami inti persoalan, mencari informasi dari sumber-sumber yang relevan, serta membedakan fakta dan juga opini secara objektivitas. Pentingnya kreativitas sehingga mampu meningkatkan 25% dari nilai tambah produk ataupun jasa. Tidak hanya itu, 100% dapat tidak dapat tergantikan atau direplikasi oleh AI, serta prioritas pertama yaitu pada aset terpenting di ruang kerja untuk masa sekarang hingga masa depan. Adanya proses inovasi membutuhkan berbagai macam kepentingan seperti identifikasi kebutuhan yang menemukan masalah atau peluang-peluang di pasar, menciptakan berbagai solusi potensial, rupa-rupa membuat model awal untuk pemulihan konsep, serta implementasi dalam penerapan solusi dengan penyesuaian berdasarkan umpan balik atau feedback. Sedangkan yang kedua, kecerdasan emosional seperti AI memiliki komponen utama yaitu kesadaran diri tentang emosi, pengolahan emosi dengan tepat, empati terhadap perasaan orang lain, serta keterampilan sosial yang efektif. Di mana studi menunjukkan 90% pemimpin sukses memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Adapun kemampuan adaptasi dalam belajar berkelanjutan mampu memiliki keterampilan baru secara konsisten, menyesuaikan pendekatan saat kondisi yang berubah secara fleksibel, serta resistensi untuk bangkit dari kegagalan dan juga beradaptasi dengan tantangan-tantangan sehingga menciptakan keberhasilan yang adaptif untuk meningkatkan sebanyak 33% keberhasilan lebih tinggi. Adapun manajemen waktu yang perlu diperhatikan diantaranya adalah prioritas tugas, di mana membedakan tugas penting dan juga tugas yang mendesak, yang memiliki fokus utama pada aktivitas bernilai tinggi terlebih dahulu. Yang kedua, perencanaan efektif yang menetapkan target realisasi dalam jangka waktu yang cukup jelas dengan berbagai macam proyek besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Yang ketiga, eksekusi disiplin di mana menghindari penundaan dan juga gangguan atau problem-problem untuk menggunakan teknis seperti Pomodoro. Dan yang terakhir, keseimbangan hidup yang mengalokasikan waktu untuk pekerjaan
dan juga kehidupan sehari-hari yang meningkatkan keseimbangan kerja kehidupan hingga 40%. Adapun simpulan dan juga langkah selanjutnya yang dapat diadaptasi, diantaranya adalah pembeda utama yang menjadi soft skill untuk kunci keunggulan di era digital, serta pengembangan berkelanjutan dan investasi peningkatan kompetensi diri terus-menerus, keseimbangan yang memadukan teknologi dan juga keunikan manusia, serta budaya inovasi yang menciptakan teknologi dan juga lingkungan mendorong kreativitas dan juga pertumbuhan yang cukup maksimal. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.